Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fluida dinamis. Yang kita akan pelajari yang pertama adalah tentang konsep fluida dinamis dan penerapan fluida dinamis. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep fluida dinamis, di mana kita akan membahas tentang fluida ideal, jenis aliran fluida, dan kontinuitas dan Bernoulli. Seperti itu ya. Jadi sebelum kita membahas konsep fluida itu sebenarnya cukup dua ini saja, yakni kontinuitas dan Bernoulli. Tapi sebelum kita masuk ke dua konsep ini, kita harus paham dulu tentang fluida ideal dan jenis aliran fluida. Dimana sebelum kita masuk ke situ, di sini ada sebuah gambar pesawat. Dimana mengapa saya pesawat bagian depan lebih tebal dari yang belakang? Bisa kalian lihat di sini yang bagian depan ini kan lebih panjang ya, atau lebih tebal, dan bagian belakang ini kecil seperti itu. Hal ini disebabkan karena agar pesawat tersebut bisa mengangkat ke atas, seperti itu. Ini adalah salah satu penerapan tentang fluida dinamis. Nah, dimana sebelum kita belajar konsepnya, kita harus paham dulu tentang fluida ideal dan aliran fluida. Dimana fluida ideal itu memiliki sifat yang pertama adalah tidak termampatkan, artinya tidak merubah tekanan dan volume di fluida. Oke, maksudnya seperti ini. Jadi dimana ada sebuah pipa, terus pipanya itu diberi air, seperti itu ya, diberi air. Nah, diberi air seperti itu. Nah, airnya terus keluar dari pipa yang kedua, lubang yang kedua. Jadi di sini untuk tidak termampatkan artinya tidak merubah tekanan dan volume fluida. Jadi pada saat airnya itu melewati sebuah pipa, yakni tekanannya dan volumenya itu tetap. Terus yang kedua adalah tunak, jadi kecepatannya konstan. Maksudnya itu konstan pada di titik-titik tertentu. Misalkan untuk di ruas penampang di sini dia memiliki kecepatan, misalkan di sini ya, di sini misalkan V-nya itu adalah 1 meter per second. Jadi walaupun di titik sini 1 meter per second, maka di titik sini juga 1 meter per second. Seperti itu. Yang kedua, tidak mengalami gesekan saat fluida mengalir di dinding tanpa tempat mengalir fluida. Jadi pada saat airnya ini masuk ke dalam pipa, jadi airnya itu tidak bergesekan pada dinding-dinding pipa, seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah alirannya itu garis arus. Apa itu aliran garis arus? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi aliran untuk fluida itu ada dua. Yang pertama aliran lurus atau garis arus, dan aliran turbulen. Jadi aliran turbulen ini sering kalian jumpai di berita-berita kalau pesawat itu jatuh karena ada turbulensi. Oke, apa yang dimaksud dengan garis arus dan aliran turbulen? Jadi misalkan di sini ada sebuah pipa. Pipa seperti ini. Terus untuk garis arus itu adalah fluida yang alirannya mengikuti lintasan. Jadi dia itu lintasannya itu sesuai dengan panjang pipanya seperti ini. Turbulens, dimana turbulens itu kan bergerak secara acak. Jadi dia ya bergeraknya itu ya nggak karu-karuan. Misalkan dari sini terus tiba-tiba dia alirannya menjadi turbulen, ya bergeraknya acak gitu, kemeruat. Nah, seperti itu ya. Itu adalah perbedaan dari aliran lurus dan garis arus. Jadi kalau garis arus itu dia mengikuti lintasannya, kan ini lintasannya dari ke sini terus dia naik, maka ya dia mengikuti dari ke sini terus dia naik. Tapi kalau untuk turbulen, dia tidak memperhatikan lintasannya, yang penting dia bergerak secara acak seperti itu. Oke, lanjut ke konsep fluida dinamis, di mana konsep fluida dinamis itu dibagi atas dua. Yang pertama itu ada kontinuitas dan Bernoulli, di mana kita akan membahas yang pertama, konsep pertama yakni kontinuitas. Di mana kontinuitas, sebelum kita membahas itu kita harus belajar tentang debit dulu. Di mana debit itu dilambangkan dengan Q besar, di mana untuk rumus dari Q itu adalah volume
fluida dibagi dengan selang waktu. Jadi di sini ada sebuah pipa terus berisikan sebuah air, di mana airnya itu bergerak dan memiliki sebuah kecepatan. Nah, dan pastinya karena ini dimasuki sebuah air, pastinya airnya memiliki volume, di mana dia menyesuaikan dengan bentuk pipanya. Kalau misalkan di sini ada luas, ini kan bentuknya seperti tabung, jadi yang bentuk lingkaran ini adalah luas permukaannya, sedangkan ini adalah tingginya, seperti itu. Karena volume itu susah dicari, makanya kita bisa turunkan. Volume itu rumusnya adalah secara general adalah luas alas dikali dengan tinggi. Atau luas alas ini bisa kita persingkat menjadi luas permukaan dikali dengan tinggi. Baik, untuk satuannya, untuk luas permukaan itu kan meter kuadrat. Sedangkan untuk, ini bukan T kecil ya, tapi T besar. Jadi untuk tingginya itu dikalikan dengan M saja. Karena di sini dipertemukan antara luas permukaan dengan tinggi dibagi dengan waktu, maka kita bisa mendapatkan untuk rumus kecepatan itu kan sama dengan M per second. Jadi T besar dibagi dengan T itu menghasilkan sebuah V. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk Q-nya itu sama dengan luas permukaan dikali dengan kecepatan, seperti itu ya. Oke, setelah kita membahas tentang debit, jadi kita bisa masuk untuk membahas persamaan kontinuitas. Jadi hubungan antara debit dengan kontinuitas itu apa? Jadi debit pada fluida di titik mana saja sama. Artinya apa? Di sini kan ada luas permukaan yang berbeda, di sini agak besar, di sini lebih kecil. Jadi di sini ada dua titik, misalkan di sini adalah titik 1. Jadi ini titik pertama, ini titik kedua. Pada titik pertama, karena debit itu menyatakan kalau di titik mana saja itu Q-nya sama. Karena Q-nya sama, maka kita bisa mendapatkan persamaan kontinuitas. Jadi Q1 sama dengan Q2. Maka Q itu kalau kita masukkan di rumus ini, maka kita bisa mendapatkan luas permukaan dikali dengan kecepatan. Nah, V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Jadi untuk persamaan kontinuitas itu intinya adalah ini. Kita belajar debit buat apa? Nah, buat bisa menentukan kalau rumus dari debit itu adalah luas permukaan dikali dengan kecepatan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada sebuah contoh soal. Yakni suatu zat cair dialirkan melalui pipa yang tampak pada gambar di samping. Oke, ada pipa seperti gambar seperti ini, botol ya, seperti botol. Jika luas penampang A1, jadi jika diketahui A1 adalah 10 cm kuadrat dan A2 itu adalah 4 cm kuadrat dan V2 itu sama dengan 4 meter per second. Yang ditanya adalah berapa V1-nya? Oke, tadi kita bisa di sini ada luas permukaan sama V. Maka kita bisa pakai rumus dari persamaan kontinuitas. Yakni Q1 sama dengan Q2. Itu rumusnya adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Sehingga yang kita tanya adalah V1, maka kita bisa mendapatkan seperti ini. V1 sama dengan A2 dibagi dikali dengan V2 dibagi dengan A1. Maka kita bisa masukkan A2 di sini adalah 4. Nah, tapi kalau kalian tahu ini harus dirubah menjadi meter. Jadi A1 dari 10 cm itu kalau dijadikan meter maka kan turun naik 2 kali. Nah, kalau naik 2 kali maka dibagi dengan 10.000. 10.000. Karena kenaikannya itu 100 seperti itu ya. Karena ini kita bisa coret, ini coret, maka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Terus untuk A2 itu sama dengan 4 cm kuadrat.
Nah, maka kita bisa mendapatkan untuk dijadikan meter itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Karena apa? Karena 4 dibagi dengan 10.000 itu adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Jadi untuk A2 kita bisa memasukkan di sini kan 4 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan V2 sebanyak 4 dibagi dengan A1 sebesar 1 kali 10 pangkat min 3. 4 kali 4 16 kali 10 pangkat min 4 per 1 kali 10 pangkat min 3. Sehingga kalau kita bagi 16 dibagi 1 sama dengan 16 dikali dengan, ini jadinya kan yang bawah ini naik ke atas. Jadi kalau naik jadinya 10 pangkat min 4 plus 3. Jadinya 16 kali 10 pangkat min 1. Atau sama dengan 1,6 meter per second. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Lanjut ke tugas ya rupanya. Jadi di sini ada tugas, bisa kalian kerjakan ya. Di sini ada cairan yang melalui pipa berdiameter 5 cm dengan kelajuan 4 meter per second, ada penyempitan. Jadi kalau seperti ini gambarnya itu mirip seperti gambar sebelumnya, yakni seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan air pada saat penyempitan. Jadi kalau pada saat penyempitan, maka yang dicari adalah nilai V2-nya, seperti itu. Oke ya, tugasnya seperti itu. Kita lanjut ke hukum Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli itu untuk bisa mendapatkan, tadi kita sudah belajar tentang hukum kontinuitas, sekarang kita akan bahas tentang hukum Bernoulli. Di mana hukum Bernoulli itu sendiri itu didasarkan pada sebuah konsep usaha dan energi. Di mana energi sendiri itu kan dibagi atas dua. Ada energi potensial dan energi kinetik. Sebelum kita menjelaskan bagaimana hukum Bernoulli tersebut atau bagaimana rumus dari Bernoulli, kita bisa meninjau dari sebuah pipa. Di mana ada sebuah pipa, di sini ada pipa yang memiliki luas permukaan yang besar dan luas permukaan yang kecil dengan perbedaan tinggi. Di sini ada H2 dengan H1. Jadi untuk sifatnya pada pipa di samping, di mana pipa ini menggunakan prinsip dari hukum Bernoulli. Jadi sifatnya adalah karena nilai Q1 kalau kita lihat di materi sebelumnya, yakni nilai Q1 itu sama dengan Q2, maka kita bisa tulis pada pipa di sini itu Q1 sama dengan Q2. Oke, sekarang saya berikan lagi. Di sini ada V. Ada V1 sama V2. V1 dengan V2. Kalau kita lihat V1 sama V2 kita ibaratkan dengan sebuah selang. Misalkan selang yang di sini kan diameternya kecil. Kita ibaratkan selang terus kamu tutupi dengan jarimu, setengahnya gitu ya. Jadi kan lubangnya menjadi lebih kecil. Kalau lubangnya lebih kecil, kira-kira manakah yang paling cepat menyemburkan airnya, seperti itu. Pastinya V2 ya. Sehingga nilai V1 itu lebih kecil dari V2. Selanjutnya untuk A-nya gimana? Di sini kan untuk A-nya A1 lebih besar daripada A2. Setelah V kita juga bisa meninjau dari H-nya. Di sini H-nya kan H2 sangat lebih tinggi daripada H1, maka H2 lebih tinggi daripada H1. Karena hukum Bernoulli ini menggunakan prinsip usaha dan energi, maka kita akan tinjau dulu dari analisis energinya. Analisis energinya bagaimana? Kita lihat dari rumus EK. EK itu kan sama dengan setengah mv kuadrat. Sedangkan untuk EP itu sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi. Seperti itu. Karena EK dan EP ini pada selang tersebut di pipa ini ada sebuah fluida atau cairan atau air ya. Maka
maka massa itu dipengaruhi oleh volume. Dipengaruhi oleh volume. Sehingga bisa saya dapatkan persamaan yang ada di sini itu menjadi seperti ini. EK sama dengan setengah MV dikali dengan V. Nah, di sini misalnya tak ibaratkan untuk volumenya V-nya tak kasih tambah V kuadrat. Maka massa dibagi dengan volume itu sama seperti massa jenis atau rho. Maka EK rumusnya sama dengan setengah kali rho V kuadrat. Sedangkan untuk EP-nya itu sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi. Makanya karena di sini massa dipengaruhi oleh volume, maka massa per V. Maka rho GH. Oke, mirip seperti rumusnya di tekanan hidrostatis ya. Nah, penambahan dari EK plus EK plus EP itu menghasilkan sebuah EM. Nah, jadi kalau kita tinjau di sini, untuk di titik 1, EM itu bagaimana? Kalau kita bandingkan dengan EM2. EM1 sama dengan EM2. EM1 sama EM2 mana yang lebih kecil? Nah, pastinya EM1 ya. Kok bisa? Karena dari sifat-sifatnya V1 itu lebih kecil dan H2 lebih besar. Kalau kita tinjau di sini untuk V-nya, misalkan kita untuk V1 lebih kecil. Terus untuk H-nya juga lebih kecil di sini. Maka EM1 itu lebih kecil daripada EM2. Jadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 itu lebih kecil, yakni EM1 itu lebih kecil daripada EM2. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah mengapa air yang memiliki pertanyaannya gini aja, mengapa air yang ada di titik 1, jadi titik 1 kan yang ini, kok bisa dia itu bisa naik ke atas? Kalau kita lihat bahwasanya kan dia tidak bisa naik ke atas. Karena disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh usaha. Nah, di mana usaha yang diberikan oleh air itu agar biar bisa naik ke atas, yakni usahanya berupa diberikan tekanan. Nah, seperti itu. Di sini ada tekanan 1, di sini ada tekanan 2. Kira-kira tekanan mana yang paling besar? Nah, tekanan mana yang paling besar adalah tekanan yang ke-1. Karena tekanan ke-1 kan dia harus memberikan usaha yang besar agar dia bisa naik ke atas. Maka nilai P1 itu lebih besar daripada P2. Nah, sehingga dari menganalisis dari energi dan usaha kita bisa mendapatkan persamaan Bernoulli. Di mana persamaan Bernoulli itu kita bisa dapatkan di sini dipengaruhi oleh apa saja, yakni tekanan dan energi mekanik. Sehingga bisa saya tulis untuk tekanan 1 ditambah dengan setengah rho V kuadrat ditambah dengan rho GH itu sama dengan konstan. Nah, maksudnya konstan bagaimana? Karena di sini ada 2 lingkaran atau ada 2 luas permukaan, maka kita bisa tulis seperti ini. P1 ditambah dengan setengah rho V kuadrat ditambah dengan rho GH1. Ini P1. Maka nilai konstannya berapa? Nilai konstannya adalah P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Nah, seperti itu. Karena di sini ada 2 lingkaran atau ada 2 luas penampang, makanya di sini ada 2 persamaan Bernoulli, yakni persamaan Bernoulli pada hukum pada letak ke-1 dan pada letak ke-2.
Seperti itu ya. Nah, jadi yang intinya itu adalah kalian paham tentang persamaan Bernoulli. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjut tentang dua kasus untuk hukum Bernoulli. Di mana kasus pertama itu adalah dalam keadaan fluida statis. Jadi misalkan di sini ada suatu, mana ini kursor? Jadi di sini ada permukaan, terus di sini ada dasar permukaan. Misalkan ini adalah titik 2, sedangkan ini adalah titik yang pertama. Oke. Dimana kalau dalam keadaan fluida statis kan dia cairannya diam nih. Kalau diam maka V-nya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita sekarang masukkan ke persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Dimana persamaan Bernoulli yakni tekanan 1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1. Karena di sini ada dua titik, yakni titik 2 dan titik ke-1, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Tekanan pada nomor 2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Karena V-nya itu sama dengan 0, maka kita bisa coret yang ada V-nya. Nah, jadi kita coret seperti ini, coret, ini juga coret. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah persamaan untuk keadaan fluida statis, yakni seperti ini. P1 sama ditambah dengan rho GH1 sama dengan tekanan kedua ditambah dengan rho GH2. Oke, sehingga kita bisa pindahkan ruas. Misalkan untuk P2 kita pindahkan ruas ke sini, jadi maksudnya ke kiri, jadi P1 min P2. Nah, untuk P rho GH1 kita bisa pindah ruaskan ke kanan menjadi seperti ini. Rho GH2 dikurangi dengan rho GH1. Karena di sini massa jenisnya sama, rho-nya sama, maka kita bisa tuliskan penyederhananya seperti ini. P1 min P2 sama dengan rho GH2 min H1. Nah, seperti itu ya. Karena selisih antara tinggi yang ada di permukaan nomor 2 dan permukaan 1, maka itu disebut dengan H. Nah, maka kita bisa menyingkatnya untuk yang di sini sama dengan rho GH. Nah, sedangkan selisih antara P1 dengan P2 itu disebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi ini adalah perumusan. Jadi ini adalah rumus penurunan dari tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu penurunan dari hukum hidrostatis menggunakan Bernoulli. Nah, oke ya. Oke, kita bisa lanjut ke kasus kedua. Kasus yang kedua itu adalah kasus tentang keadaan pipanya itu mendatar. Nah, kalau kita lihat tadi gambar yang di sini, ini kan pipanya dia kan naik ke atas kan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pipanya itu nggak naik, yakni mendatar seperti di sini. Nah, di sini diasumsikan untuk nilai H1 itu sama seperti H2. Artinya dia konstan. Nah, jadi nilai H1 sama H2 itu konstan. Nah, bagaimana kita menganalisis dengan persamaan Bernoulli? Oke, kita analisis dengan persamaan Bernoulli. Di mana untuk menganalisis persamaan Bernoulli, yakni tekanan di titik 1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1
sama dengan tekanan 2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Nah, karena H1 dan H2 ini konstan, artinya kita bisa coret. Kita coret, ini kita coret. Maka kita bisa mendapatkan untuk rumusnya seperti ini. P tekanan di nomor 1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat. Nah, sama dengan P tekanan di nomor 2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, di sini kita yang tekanan kita pindahkan ke sini dan yang setengah rho V1 kuadrat itu pindah ke ruas kanan. Maka kita bisa mendapatkan P1 dikurangi P2 itu sama dengan setengah rho V2 dikurangi dengan setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini kuadrat juga. Maka P1 dikurangi dengan P2, karena setengah sama setengah ini sama, kita bisa tulis sederhanakan seperti ini, setengah. Karena rho jenis yang di sini juga sama, karena pada saat pengaliran pipa itu pastinya kan jenis fluidanya kan cuma satu. Maka rho-nya kita bisa tulis seperti ini. Terus untuk kecepatannya itu kan berbeda-beda kan di setiap titiknya. Maka V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Nah, jadi dalam keadaan pipa mendatar, itu dirumuskan. Jadi bagaimana kalau ada soal pipa mendatar, kalian cukup menggunakan rumus yang ada di bawah di sini. Nah, seperti itu ya. Misalkan kita ke contoh soal nih, bagaimana penerapannya. Oke, di sini ada sebuah contoh soal, kita tulis yang diketahui ada apa aja nih. Nah, di sini yang diketahui di mana ada nilai A1 itu sebesar 8 cm kuadrat. Nah, di mana kita harus merubah ke satuan SI yakni ke meter. Jadi kita bagi dengan 1000. Karena naik cm ke meter itu naik 2 kali, jadi dibagi dengan 10.000. Sama dengan 0,0008 atau 8 kali 10 pangkat min 4. Terus untuk A2 itu sama dengan 2 cm kuadrat. Jadi 2 dibagi dengan 10.000. Itu sama dengan 0,0002. Jadi 2 kali 10 pangkat min 4. Baik, terus di sini ada V1, di mana untuk nilai V1 itu sama dengan 3 meter per second. Yang ditanyakan adalah berapa V2-nya. Oke, kita jawab. Jadi untuk mencari V2 sama P1 dan P2. Nah, di sini misalkan untuk nilai P1-nya kita permisalkan P1 itu adalah 200 kPa. Oke, kita jawab. Di mana untuk mencari V2 kita bisa pakai persamaan kontinuitas. Yakni Q1 sama dengan Q2. Di mana untuk Q1 dan Q2 itu adalah A kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, jadi kita bisa tuliskan untuk A1 itu kan dapatnya kan 8 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan V1 itu sebesar 3. Untuk A2 itu kan sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan V-nya, kecepatannya itu yang kita cari. Nah, maka kita bisa tulis V2 itu sama dengan 8 kali 3 kan 24 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Coret-coret karena sama, ini juga coret, jadinya kan V2 sama dengan 12 meter per second. Oke, sekarang kita cari P-nya. Yang kita cari adalah P2-nya berapa ya, karena P1 sudah ketemu. Maka kita bisa pakai rumus dari yang tadi ya. P1 sama dengan P2 itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat.
Maka P1 di sini adalah 200 kilo PA, maka kan 200.000 nih. Dikurangi dengan P2 sama dengan setengah rho-nya berapa? Nah, oke. Misalkan di sini zat cairnya itu rho-nya adalah, di sini saya kurang memberikan banyak ya. Untuk rho-nya kita pakai rho air yakni 1000 kg per meter kubik. Oke, setengah kali 1000 dikali dengan V2-nya kita kuadratkan. V2 tadi dapatnya 12. Jadi V2 kuadrat itu sama dengan 144. Oke, 144 dikurangi dengan V1-nya kita dapatnya 3. Jadi kalau dikuadratkan menjadi 9 meter per second. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini ada 200.000 P2 dikurangi dengan 500 dikali dengan 144 dikurangi dengan 9. Oke, 144 dikurangi 9 berapa ya? Nah, 135 dikali dengan 500 jadinya 67.500. Oke, ini dikali 135 jadi dapatnya adalah 67.500. Di sini 200.000 P2. Maka kita bisa mendapatkan P2 adalah kalau P2-nya bernilai positif maka ini kan pindah ke sini. Sehingga 67.500-nya akan pindah ke kiri. Jadi 200.000 dikurangi dengan 67.500. Jadinya berapa? Nah, bentar. Oke, dapatnya adalah 132.500 PA. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke, di sini ada tugas ya. Nah, di sini ada tugas pipa datar A. Oke, jadi pipa datar A mirip seperti ini gambarnya. Yang ditanyakan adalah tentukan tekanan yang di B. Nah, jadi sama seperti yang ada di sebelumnya, mencari P2-nya. Nah, cuma di sini kan, di sini juga laju airnya ini cuma yang diketahui 6 meter per second. Jadi cuma yang diketahui PA saja, PB-nya belum. Jadi sudah mirip seperti yang ada di contoh soal. Nah, bisa kalian kerjakan tugasnya seperti itu.